Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tak lupa juga kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang isolasi mandiri, ataupun saudara kita yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, "Ku tidak takut sebab Kau besertaku." Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan buat kami saat ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dirawat di dalam rumah sakit Tuhan, ataupun mereka sedang isolasi mandiri, kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami bersama-sama kembali Tuhan dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita mau bersukacita, kita mau angkat satu pujian, "Hati yang gembira adalah obat." Semangat yang tak berikan tulang.
kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Tuhan pasti sanggup. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Hedi Kristian Nugroho. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di tengah keputusan atau kebijaksanaan pemerintah PPKM darurat ini, kita masih bisa berjumpa dalam berkat pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, saya percaya hari ini semuanya merasakan bagaimana kita retret, kita kembali mundur untuk kemudian kita berdiam diri bersama dengan Tuhan. Kita maknai sesuatu yang sangat positif bahwa kita diberi kesempatan oleh pemerintahan Republik Indonesia untuk kita saat ini boleh saling menjaga, di mana kita boleh ada di rumah bersama dengan keluarga, namun demikian kita memanfaatkan untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa hari ini saudara membutuhkan imun tubuh yang kuat. Saudaraku,
imun tubuh ternyata berbanding lurus dengan iman. Waktu iman saudara mengalami peningkatan atau mengalami dongkrakan yang luar biasa, maka imun saudara ikut naik, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini saya ingin sharingkan tentang bagaimana kita akan memiliki iman booster, di mana iman kita dongkrak sekuat-kuatnya supaya imun tubuh kita menjadi juga ikut kuat. Saudaraku, waktu Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Kenapa? Karena segambar secitra dengan Tuhan. Dan seluruh unsur dalam tubuh manusia ini ada yang mengatur namanya hormon. Dan hormon yang saat ini dibutuhkan adalah hormon bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu akan memperkuat imun kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demi kita mendengar saat ini berbagai macam kabar, situasi kondisi, entah katanya ada perubahan kaitannya dengan variasi baru atau mungkin mengalami mutasi, COVID ini berubah jadi alfa, beta, dan lain sebagainya, kappa bahkan yang terbaru. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita dengar kabar dunia semakin mencekam. Tapi kalau kita dengarkan kabar surga, hari ini, situasi yang seperti ini, justru penuaian jiwa-jiwa banyak Tuhan kerjakan hari ini. Semua orang butuh Tuhan, semua orang perlu Tuhan. Situasi yang saat ini, yang kita tahu saat ini, bahwa tidak ada satupun orang yang tidak butuh Tuhan. Semua orang butuh Tuhan. Hari ini, kalau kita saat ini mungkin saudara sedang insoman di rumah, atau mungkin saudara sedang berbaring di rumah sakit, percayalah bahwa yang namanya Tuhan Yesus Kristus sanggup menyembuhkan saudara, karena oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk kita berdoa terlebih dulu supaya kita boleh menangkap apa yang Tuhan mau tentang iman booster ini. Supaya Bapak Ibu Saudara diberkati semakin luar biasa. Mengikut Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mengikut Tuhan setiap langkah kaki kita diatur oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Dan kami percaya bahwa kalau kami masih bernafas saat ini, karena rencana Tuhan harus terjadi melalui kami. Supaya berkat dan kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Hari ini dengan penuh sukacita kami rindu Tuhan, untuk kami mendapatkan iman booster dari kerajaan sorga, supaya imun kami semakin meningkat dan kami ini terhindar dari segala malapetaka, bahkan kami menolak segala virus-virus yang berkaitan dengan COVID ini Tuhan. Kalaupun saat ini ada saudara kami ataupun yang mengalami insoman atau yang sedang sakit di rumah sakit, Tuhan Engkau melawat, Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau menyembuhkan. Biarkan sharing firman pagi ini memberikan kekuatan imun yang semakin luar biasa melalui iman yang semakin luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan jadinya pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya dikelilingi oleh daun-daun yang warnanya hijau. Menyegarkan, menyejukkan saudaraku. Ada kicau burung, itu artinya dia memuji, memuliakan Tuhan. Saudaraku, alam sudah menyediakan sesuatu yang menenangkan hati kita. Kalau kita ini bisa menikmati setiap pemeliharaan Tuhan, setiap berkat yang hadir dalam kehidupan kita, maka kita menjadi bahagia. Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa ternyata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi iman ada dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, saya katakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara punya iman, maka saudara akan mengalami sesuatu dorongan dari dalam ini, percaya dan akan melahirkan sesuatu, saudaraku. Kita punya panglima panca indera ya.
ada yang melihat, ada mendengar, saudaraku meraba, merasa. Saudaraku, hari-hari ini, kelima panca indera ini, kita sering bebaskan hanya melihat informasi-informasi dari media televisi, melalui pendengaran, kita menjadi semakin takut. Melihat banyak orang meninggal, kita menjadi semakin takut, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, hilang pernafasan saya, atau hilang rasa mengecap, rasa membau saya, sudah menjadi takut. Halo, saudara. Tuhan Yesus bilang 365 kali dikatakan bahwa jangan takut. 1 tahun adalah 365 hari. Artinya setiap hari Tuhan katakan jangan takut, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat yang ke-10 disambung Yesaya 35 ayatnya yang ke-4, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dan kemudian Yesaya 35 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Luar biasa ya, membawa kita kemenangan. Kemudian kita lihat Yesaya 35 ayatnya yang ke-4. Kita buka Yesaya 35, sudah tinggal buka ke depan Bapak Ibu Saudaraku ya. Yesaya 35 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, saudaraku. Firman Tuhan katakan di sini. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu, saudara. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan yang melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan tadi katakan apa? Kata pertama, jangan takut. Setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada manusia, kata pertama yang dikatakan, jangan takut. Rupanya takut ini seringkali dialami oleh manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Takut ini seringkali mendominasi kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia seringkali lebih percaya yang dia lihat, lebih percaya yang dia dengar. Makanya firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku, iman tadi dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku, iman itu memang tidak bisa kita lihat, tapi hasilnya nanti bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya pelajari di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita ada 3 hal di situasi kondisi yang saat ini dikatakan dunia pandemi global karena kaitannya dengan COVID-19. Apakah COVID-19 ini ada? Ya, saya nyatakan ada. Tapi kita tidak boleh takut. COVID ini nggak ada sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata jasmani. Kita harus menggunakan mikroskop yang sangat khusus, Bapak Ibu Saudaraku, baru bisa kelihatan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dampaknya, akibatnya, ada orang sampai meninggal dunia. Perhatikan sekali lagi, akibatnya itu muncul. Nah sama, kita harus lawan COVID ini dengan iman. Iman nggak kelihatan, tapi akibatnya muncul. Waktu iman saudara ini semakin kuat, imun saudara semakin kuat, maka yang namanya daya tahan tubuh semakin kuat. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita nggak bisa menghindar dari COVID ini. Tapi kita bisa berupaya. Ada yang sudah pakai vaksin, ada yang menggunakan prokes, dan harus kita dukung program pemerintah. Prokes harus kita jaga. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya. Ada hal yang harus lebih kita jaga. Apa itu? Iman kita. Nggak boleh turun, harus naik, saudaraku. Makanya sharing firman pagi ini saya katakan, booster iman. Iman booster. Imannya saudara dongkrak, saudara dorong semakin luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang kita akan pelajari berkaitan dengan iman booster ini. Apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama kita akan pelajari di sini adalah jangan takut. Yang pertama, saudara harus pegang ini. Jangan takut. Firman Tuhan dikatakan,
Di situ, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya, saudara bisa menang dari COVID ini hanya jika saudara bersama dengan Tuhan. Pemerintah saat ini perlu kita dukung. Kenapa? Karena tidak ada pemerintah yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Pemerintah negara kita, Bapak Jokowi ini, kepanjangan tangan Tuhan. Dukung Bapak Jokowi. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita salah satu mendukungnya adalah dengan kita mengikuti prokes. Tapi kita jangan lupa, kita harus kuatkan iman kita dengan kita tidak boleh takut. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya, Yesus memberiku kemenangan. Siapa saudara yang memberikan kemenangan? Yesus, saudara. Dalam kehidupan saudara yang memberikan kemenangan adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Yesus yang berjuang, kemenangan Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Kita tinggal menerima, saudaraku. Nggak ada susahnya, tinggal menerima kemenangan itu. Tapi jika saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, makanya Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan yang menyelamatkan saudara. Solusinya bagaimana ini? Kalau kita saat ini dalam rasa ketakutan, rasa kegentaran, perkatakan firman, saudaraku. Semakin saudara takut, naikkan pujian. Waktu saudara takut, saudara baca firman Tuhan. Mazmur 91, aman dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Ingat, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Kapan? Sekarang, waktu saudara mendengar, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh, saudara. Tadi saya katakan, iman itu nggak bisa dilihat, tapi saudara percaya. Waktu saudara percaya, itu bergerak, saudara. Maka saudara menjadi sembuh, saudara. Kok belum kelihatan, Pak? Iya, memang ada prosesnya, saudaraku. Karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di sana dikatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Saya katakan saat ini, engkau yang sedang insoman, engkau yang sedang ada di rumah sakit, di pembaringanmu, saya mau katakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau diselamatkan, engkau disembuhkan, engkau diberi kesembuhan sempurna, saudaraku. Jangan takut. Kemudian saudaraku, bagaimana solusi berikutnya? Kita ini ditebus dengan darah Yesus. Kalau saudara sudah ditebus dengan darah Yesus, maka tubuh saudara ini miliknya Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19 yang dikatakan bahwa engkau sudah lunas dibayar, ditebus dari segala dosa-dosamu. Artinya engkau tidak punya hak lagi atas tubuhmu, saudara. Yang punya hak atas tubuhmu Tuhan Yesus. Jadi yang boleh masuk dalam tubuhmu adalah pribadi Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain, katakan sama kuasa-kuasa itu, dalam nama Yesus engkau keluar. Engkau tidak punya hak dalam tubuhku, karena tubuhku adalah bait sucinya Roh Kudus. Oke, saudaraku. Kemudian saudaraku, kita ini diberi kuasa. Kita ini diberi kuasa, Tuhan Yesus katakan, kepadamu diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, menahan kekuatan musuh. Saudara punya daya tahan yang kuat karena ada kuasa Tuhan berikan. Dalam Markus 16, 17-18, saudaraku. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Saudara tidak ada alasan lagi untuk takut. Yang pertama, iman booster ini bicara tentang jangan takut. Pegang baik-baik secara rohmu supaya saudara jangan takut. Percayalah, melihat dengan hati, saudara. Percaya dalam hati, imani dalam hati, maka segala ketakutan itu akan sirna daripada kehidupan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yang kita jadikan iman booster ini adalah jangan khawatir. Jangan khawatir, saudaraku. Jangan khawatir ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana dikatakan bahwa khawatir itu adalah salah satu bentuk kegelisahan, kecemasan, suatu hal yang belum diketahui, suatu keadaan yang tidak pasti begitu.
maka orang menjadi khawatir, was-was, gek-gek, jangan-jangan. Itu khawatir, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang khawatir itu kemudian bisa menambah imannya. Nggak bisa. Kekhawatiran itu iman yang negatif, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kita harus punya iman yang positif. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus Kristus menyertai saya. Dan yang pertama tadi apa? Jangan takut. Yang kedua, jangan khawatir. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap dari saudara mungkin yang saat ini sedang di rumah, WFH begitu ya, saudaraku, mungkin hari ini kok diminta terlalu diminta di rumah, merasa bahwa nanti saya nggak ada pemasukan, saya tidak ada lagi yang bisa saya makan. Saudaraku, banyak orang menjadi khawatir dalam situasi PPKM yang darurat saat ini. Tapi percayalah, saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan, kita ini dipelihara oleh Tuhan. Solusinya, Bapak Ibu Saudaraku, saudara harus selalu ingat bahwa Tuhan mengatur kehidupan saudara. Tuhanlah yang menentukan setiap arah langkah kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih Bapak Ibu Saudaraku, kita ini manusia, diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tidak pernah saya mendengar, melihat anak keturunan orang benar dibiarkan kelaparan. Saudaraku, saya percaya bahwa hari ini ketika saudara mengalami kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan saudaraku, itu akan membuat imun saudara semakin melemah. Tapi waktu saudara mulai khawatir, saudara ingat bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih aku ini milik kepunyaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan saudaraku, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka keperluan lain akan ditambahkan dalam hidupmu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya lebih banyak mengkonsumsi sharing-sharing firman dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan melalui YouTube, saudaraku. Daripada saya mendengar kabar tentang COVID, lebih baik perkuat iman saudara, mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman. Saudaraku, sebagai seorang advokat pengacara, saya tetap harus bekerja. Saya tetap harus membela hak-hak klien saya. Saya tidak pernah khawatir karena Tuhan yang samping kanan, samping kiri, depan belakang saya, yang menjagai saya, mengurung saya dengan kuasa darah Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, bagian saya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ini mencari kerajaan sorga, maka ada damai sejahtera dalam diri kita. Tuhan akan tambahkan berkat itu. Jangan selalu berpikir kalau berkat itu harus dalam bentuk uang dan makanan. Damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati saudara, ketenangan dalam hati saudara, itu hanya bisa didapat ketika saudara dekat-dekat dengan Tuhan. Saudara, mari saudaraku, apapun yang saat Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, kerjakan, lakukan, jangan diam Bapak Ibu Saudaraku. Saudara bisa buat nasi bungkus, jumlahnya mungkin hanya 10, saudara bisa berbagi. Waktu lalu tetangga kanan kiri kami ternyata kebetulan insoman. Kemudian istri saya bersama dengan kakak saya kemudian membuat makanan, dibagikan kepada mereka. Bagian bisa kita kerjakan saja. Mungkin itu hanya sebuah lauk yang sederhana, mungkin mie atau telur begitu. Tapi karena kita lakukan penuh cinta kasih, maka itu akan berdampak luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa yang Tuhan mau dalam Filipi 4 ayat 6 katakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sekali lagi, kekhawatiran kita ini serahkan kepada Tuhan. Itu supaya kita tidak menjadi khawatir. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa setiap dari kita ini diminta oleh Tuhan untuk senantiasa supaya menjaga hati kita untuk tidak menjadi khawatir. Nah Bapak Ibu Saudaraku, apa sih yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara khawatir kalau kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus? Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi. El Shaddai, Tuhan Maha Besar, Tuhan menyediakan segala-galanya. Kenapa sudah menjadi takut? Tidak ada alasan saudara. Jangan khawatir. Semua hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Orang yang khawatir, orang yang takut itu kan orang yang butuh jaminan kan?
Butuh kepastian kan? Butuh perlindungan kan? Butuh rasa aman kan? Dan semuanya itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah dapatkan Tuhan Yesus Kristus, maka jaminan kepastian, jaminan keamanan, jaminan perlindungan, jaminan kesehatan, semuanya sudah ada dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara tinggal terima, imani, lakukan saudara. Yang terakhir, sebagai iman booster yang saudara harus pegang adalah berbahagia. Rupanya ini bagian penting, atau bersukacitalah ini adalah bagian penting saudara. Ini kalimat perintah. Ketika saudara dengar, saudara ingat khotbah di bukit Bapak Ibu Saudaraku di Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di sana dikatakan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagialah ini adalah sebuah perintah saudaraku. Kenapa? Karena berbahagia ini adalah keputusan hati saudara. Berbahagialah engkau. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Waktu hati saudara mengambil keputusan berbahagia, saudara mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan saudara, apapun itu, keluarga saudara, atau mungkin pekerjaan saudara, apapun yang sudah bisa lihat saat ini ada di rumah saudara, bahkan itu rumah saudara, semua katakan itu monumen iman. Dulu saudara nggak punya loh, tapi sekarang punya loh. Itu artinya ada iman di sana, yang tadinya tidak punya rumah menjadi punya rumah. Itu bukti Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan berikan tempat perteduhan. Tuhan memberikan tempat saudara berteduh. Hari ini mungkin saudara hanya makan pakai nasi sama kerupuk. Tapi jika saudara lakukan dengan rasa syukur, itu nikmatnya luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menghendaki saudara untuk berbahagia. Itulah kenapa khotbah di bukit selalu dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Dikatakan lagi, berbahagialah mereka yang menderita oleh karena nama Tuhan. Kata berbahagialah ini perintah loh saudaraku. Jadi artinya situasi kondisi yang di sekeliling kita ini tidak akan mempengaruhi keputusan hati kita untuk berbahagia. Karena waktu saudara berbahagia, imun tubuh itu akan meningkat dalam kehidupan saudara. Paham saudaraku? Ngerti ya? 3 booster tadi itu yang membawa kepada iman kita semakin meningkat. Yang pertama, jangan takut. Itu perintah juga. Kedua, jangan khawatir. Yang ketiga, berbahagialah. 3 hal ini, kalau saudara pegang, saudara akan mengalami kenaikan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sekalipun yang kulihat kok tidak senyata seperti yang kuinginkan, tapi tetap pegang teguh kepercayaan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan saudara. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saudara bisa saat ini bersama keluarga semakin dekat, semakin punya waktu bersama dengan Tuhan. Saudara bisa lebih sungguh lagi mempersiapkan diri untuk nanti maju ke depan lebih luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita semakin melihat bagaimana kita saat ini dimaui Tuhan. Kalau kita sadari ternyata kalau istilah kata jangan takut, kemudian jangan khawatir, berbahagialah, itu adalah satu perintah. Yang kemudian perintah itu kita masukkan dalam pikiran kita, kemudian turun dalam hati kita. Kita bisa perintahkan tubuh kita ini. Kita bisa perintahkan organ-organ tubuh kita saat ini dengan otoritas kuasa Tuhan yang penuh kuasa. Hai tubuhku, jangan takut. Hai hatiku, jangan khawatir. Hai pikiranku, berbahagialah. Karena sumber segala sesuatu itu tergantung dalam pikiran saudara ini. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudaraku dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Coba kita buka ya. Di Filipi 4 ayat kita terakhir. Filipi 4, kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudaraku. Luar biasa ya? Ya, jadi pikiran kita ini kita penuhi dengan 7 hal tadi itu. Saudara harus memenuhi pikiran kita dengan apa? Yang benar. Jangan yang hoak, saudara. Yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus memenuhi pikiran kita dengan hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, saudaraku. Kemudian yang patut dipuji dan sebuah kebajikan. Pikirkanlah itu. Jadi yang dipikirkan itu
Bukan jangan nanti was-was, ragu, bimbang, cemas, kogek-kogek saudaraku. Dalam pikiran sudah dipenuhi seperti itu. Waduh, nanti bagaimana ini? Bagaimana nanti jika saya mati? Bagaimana jika ini, jika itu, saudaraku? Tidak. Tuhan inginkan pikiran saudara ini dipenuhi dengan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang manis, saudaraku, yang patut untuk dipuji. Pikirkanlah, penuhi pikiran saudara ini dengan 7 hal itu tadi, saudaraku. Maka akibatnya, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera Tuhan itu akan ada dalam diri kita. Apapun yang saudara alami, saudara akan tetap damai sejahtera. Makanya tadi di ayat yang 9 itu dikatakan apa? Saudara harus mempelajari, saudara harus menerima, saudara harus mendengar, dan saudara harus melihat. Luar biasa ya. Tadi ada yang harus kita pikirkan, kemudian saudara harus belajar, saudara harus pelajari, saudara harus mendengar, saudara harus melihat. Maka damai sejahtera itu akan merasuk ke dalam seluruh tubuh saudara. Kalau dalam diri saudara damai sejahtera yang ilahi, radiasi kuasa surga turun dalam kehidupan saudara, maka tubuh ini akan kembali sehat. Biasa saja. Saudara tidak akan khawatir. Saudara tidak akan takut. Saudara penuh dengan kebahagiaan. Saudara akan selalu tersenyum. Karena waktu saudara bahagia, hormon kebahagiaan itu akan mendominasi seluruh tubuh saudara. Kalau obat-obat yang selama ini ada dari luar itu hanya membantu. Tapi yang dari dalam ini, Tuhan sudah memberikan resepnya. Yaitu apa? Berbahagialah. Jangan takut, jangan khawatir. Kuatkan imanmu, maka tubuhmu akan ikut kuat. Imun tubuhmu akan semakin meningkat. Saudara tidak sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di kanan kiri saudara menggandeng saudara. Tuhan Yesus di depan saudara membuka jalan. Yesus di belakang saudara mendorong saudara. Dan Tuhan Yesus ada di dalam hati saudara memberikan kekuatan buat saudara. Hari ini saya mau katakan sekali lagi. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Dan berbahagialah selalu. Maka Tuhan akan bersama dengan saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama supaya kita boleh mendapatkan kekuatan iman yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah selesai untuk sharing firman. Biarlah kiranya iman booster ini membawa kami ke dalam loncatan kesehatan, loncatan iman yang luar biasa, di mana kami mendapatkan damai sejahtera, radiasi sejahtera, damai sejahtera kerajaan sorga, mempengaruhi seluruh alam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga kami tidak mengalami ketakutan, kami tidak mengalami kekhawatiran, dan kami selalu berbahagia. Maka imun tubuh kami semakin naik, dan kami perintahkan, hai imanku, biarlah engkau semakin bertumbuh mengenalkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati siapapun yang saat ini sedang insoman, siapapun yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, kiranya tangan kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pernafasan saudara menjadi baik, seluruh organ tubuh saudara menjadi baik, seluruh proses-proses dalam tubuh saudara, peredaran darah menjadi lancar, tidak ada gangguan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, transfusi darah Yesus masuk dalam diri saudara, dan oleh karena iman saudara, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib, sembuhlah engkau oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang telah kami terima. Terima kasih buat iman yang telah kami terima. Ini hamba-hambamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam perlindungan, penyertaan, dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, kebesaran, kedahsyatan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir, dan selalu berbahagia. Iman saudara pasti akan naik bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kau cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.